Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang polimer. Di mana di sini kita akan mempelajari tentang tata nama polimer, penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, reaksi polimerisasi, serta kegunaan dan dampak polimer. Sebagai contoh kita lihat di sini dalam gambar ada baterai yang menggunakan teknologi kertas ramah lingkungan, di mana ini adalah hasil dari penggunaan polimer rekayasa. Tata nama polimer. Polimer itu berasal dari kata poli dan mer. Poli artinya banyak, mer bisa berarti molekul atau bentuk. Jadi polimer itu adalah makromolekul atau molekul besar yang tersusun dari satuan-satuan molekul yang lebih kecil, di mana satuan molekul yang lebih kecilnya itu disebut dengan monomer. Mono artinya satu. Nah, kalau tata nama itu berdasarkan monomer, itu ada monomer yang hanya terdiri atas satu kata. Maka penamaannya senyawa polimernya itu adalah tinggal menambahkan kata poli dan monomernya sendiri. Contoh, jika monomernya stirena, maka nama polimernya polistirena. Jika monomernya etena, maka nama polimernya adalah polietena. Kemudian apabila monomernya itu terdiri lebih dari satu kata, tetap penamaannya itu adalah poli ditambah dengan nama monomernya. Contoh, nama monomernya itu 1 pentena, maka nama polimernya adalah poli 1 pentena. Artinya monomer 1 pentena itu akan bergabung dengan 1 pentena yang lainnya untuk membentuk rangkaian molekul polimer poli 1 pentena. Kemudian jika monomernya metil metakrilat bergabung dengan metil metakrilat yang lainnya membentuk rantai yang panjang, membentuk molekul besar yang tersusun dari metil metakrilat, maka akan disebut dengan polimetil metakrilat. Penggolongan polimer. Penggolongan polimer dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan jenis monomernya, yang ketiga berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, yang keempat berdasarkan bentuk susunan rantainya, yang kelima berdasarkan penggunaan polimer. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Sekarang kita lihat penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu polimer alam yang berasal dari alam, yang kedua polimer buatan sintetis, yang ketiga polimer semi sintetis. Jadi polimer alam adalah polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Amilum itu terdapat pada zat pati, pada karbohidrat. Kemudian selulosa adalah serat-serat yang terdapat pada batang tanaman. Pohon-pohon bisa berdiri tegak karena adanya serat-serat selulosa. Protein kita tahu itu ada protein hewani dan protein nabati, ya. Kemudian asam nukleat serta karet alam. Untuk polimer sintetis atau buatan itu polimer yang tidak terdapat di alam, tetapi disintesis atau dibuat dari monomer-monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contoh polietena, nilon, dakron. Ya, contohnya polietena itu salah satu contoh plastik. Nilon, dakron itu adalah serat. Ya. Kemudian polimer semisintetis. Polimer ini adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh selulosa nitrat.
Jadi ini adalah bahan alam selulosa, kemudian direaksikan dengan senyawa nitrat sehingga menghasilkan polimer semisintetis selulosa nitrat. Kemudian penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya, yaitu ada jenis homopolimer. Homo artinya sama atau sejenis. Jadi homopolimer ini disebut juga polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang sama atau sejenis. Polimer ini juga disebut polimer linier. Contoh adalah PVC, polyvinyl klorida, protein, dan karet alam. PVC adalah jenis plastik yang biasa digunakan untuk membuat mainan anak-anak atau alat-alat rumah tangga atau alat-alat furniture seperti bangku-bangku plastik, rak-rak, lemari plastik, nah itu dari PVC. Ya, kalau protein kita tahu adalah jenis protein jenis polimer alam yang biasa terdapat pada makhluk hidup, ada dalam daging, telur, dan sebagainya. Kemudian karet alam itu sejenis getah yang membentuk karet cat yang kenyal, ya, bisa ditarik, bisa diulurkan. Ini termasuk kepada homopolimer. Jadi pada PVC, protein, dan karet alam ini adalah monomer-monomernya sejenis, sama, seragam. Kemudian yang kedua disebut copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenisnya. Contohnya nilon, tetoron, dan baklit. Nah, berdasarkan susunan monomernya, copolimer itu dibedakan menjadi copolimer bergantian atau selang-seling, copolimer blok, copolimer bercabang, dan copolimer yang tidak beraturan. Sebagai contoh, di sini ada gambar, ada bentuk bulatan yang berwarna biru, dan ini ada segi 8 ya, segi 8 yang berwarna ungu. Ini menunjukkan jenis polimer yang berbeda monomernya. Jadi monomer yang berbeda ini diselang-seling. Nah, berdasarkan susunan monomer ini ada beberapa jenis copolimer. Yang A kita lihat gambarnya ini merah dan biru, di mana susunannya itu acak atau tidak beraturan. Ya, susunannya tidak membentuk pola tertentu, acak saja, jadi disebut ini copolimer acak atau copolimer tidak beraturan. Sedangkan yang B itu kita lihat adalah antara monomer yang merah dengan yang biru itu selang-seling bergantian secara beraturan. Jadi ini disebut copolimer bergantian atau selang-seling. Sementara yang C ini ada beberapa monomer sejenis yang berwarna merah kemudian berganti menjadi monomer yang berwarna biru secara blok. Jadi ini disebut copolimer blok, ya. Sementara untuk yang D adalah copolimer bercabang. Kita lihat di sini campuran antara monomer yang berbeda jenisnya tetapi membentuk polimer yang bercabang. Berikutnya adalah penggolongan polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Yang pertama adalah termoplastik. Polimer termoplastik memiliki sifat-sifat antara lain berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas. Jika dipanaskan akan melunak, kemudian jika didinginkan lagi akan mengeras dan mudah diregangkan. Fleksibel, titik keleleh rendah, dan dapat dibentuk ulang atau didaur ulang. Mudah larut dalam pelarut yang sesuai dan memiliki struktur molekul linier atau bercabang. Contohnya polietilena, PVC, dan polistirena. Nah, ini adalah jenis-jenis termoplastik. Jadi termoplastik ini dikenal dengan plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Karena itu kita sering temui pemulung-pemulung yang mengumpulkan bahan-bahan kemasan plastik bekas yang dikumpulkan kemudian dijual. Nah, itu adalah untuk diolah kembali di pabrik plastik untuk didaur ulang menjadi plastik-plastik dengan bentuk yang baru. Berikutnya adalah thermosetting.
yaitu jenis polimer yang memiliki sifat antara lain keras dan kaku, tidak fleksibel. Jika didinginkan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, dan tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi akan meleleh, tahan terhadap asam dan basa, serta memiliki ikatan silang antara rantai molekulnya. Contohnya bakelit, polyester, dan uretan. Bakelit adalah salah satu contoh plastik yang digunakan untuk isolator pada alat-alat listrik, karena harus tahan panas, tahan asam basa, tidak mudah meleleh. Ya. Nah, apa yang menyebabkan si plastik ini begitu kuat sehingga tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dilelehkan dan dicetak kembali, karena mempunyai ikatan silang antar rantai molekulnya. Kemudian ada jenis plastik elastomer, yaitu polimer yang elastis dan dapat mulur jika ditarik, seperti karet, tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. Ini adalah jenis karet sintetis, yaitu contohnya SPR. Nah, ini dikenal sebagai jenis karet sintetis yang digunakan untuk ban kendaraan. Berikutnya adalah penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Ada yang disebut polimer linier. Polimer linier yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Contohnya polietena dan polivinyl klorida. Ini kita lihat rantainya membentuk rantai lurus yang panjang. Ini polimer linier. Sementara kalau polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Ini ada cabang-cabangnya disebut polimer bercabang. Contohnya glikogen. Glikogen adalah contoh polimer yang terbentuk dari monomernya glukosa. Ya. Sebagai contoh misalnya pada metabolisme manusia itu kita mengkonsumsi karbohidrat diuraikan menjadi glukosa atau gula darah. Nah, kelebihan gula darahnya itu akan diubah oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas, kelenjar pankreas, sehingga disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Nah, pada orang tertentu itu kelenjar pankreasnya tidak bisa maksimal menghasilkan insulin untuk mengubah glikogen, sehingga glukosa yang berlebihan itu tidak bisa diubah menjadi glikogen dan akan larut atau tinggi jumlahnya pada darah, sehingga itu disebut dengan diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada polimer berikatan silang atau cross-linking. Polimer silang ini ada polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Contoh bakelit, resin urea, formaldehid, dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh polimer yang berikatan silang. Berikutnya adalah penggolongan polimer berdasarkan penggunaan. Nah, berdasarkan penggunaan itu ada yang digunakan sebagai serat. Contoh polimer yang dimanfaatkan sebagai serat, misalnya kain dan benang. Contohnya polyester, nilon, dan dakron. Kita tahu sekarang industri tekstil itu sudah meningkat teknologinya, sehingga banyak sekali serat-serat baru yang dihasilkan yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman. Kalau dulu kain dan benang itu hanya mengandalkan serat alam dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, tetapi sekarang bisa dihasilkan serat-serat sintetis. Kemudian digunakan juga sebagai bahan plastik. Plastik kita kenal sebagai bahan yang ringan, mudah dibuat, mudah dibentuk, murah, kemudian tahan air. Ya, itu kelebihannya. Tetapi di balik kelebihannya juga tentu ada kekurangannya. Kekurangan dari plastik itu adalah sukar diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik itu contohnya adalah bakelit, polietilena, PVC, polistirena, dan polipropilena. Sifat polimer. Sifat polimer, sifat mekanik polimer yaitu meliputi kekuatan atau strength, elongasi, modulus, ketangguhan.
Kemudian sifat fisik polimer itu ditentukan oleh panjang rantai atau jumlah monomer, susunan rantai, tingkat percabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antar rantai polimer, dan penambahan zat aditif. Kemudian sifat termopolimer. Sifat termopolimer meliputi koefisien pemuaian termal, kemudian panas jenis, koefisien hantaran termal, dan titik tahan panas. Dan kemudian sifat lainnya adalah stabilitas panas, kelenturan, dan ketahanan terhadap mikroorganisme. Reaksi polimerisasi. Bagaimana terbentuknya polimer? Itu reaksi polimerisasi dikenal juga dengan reaksi penggabungan sejumlah monomer menjadi polimer. Reaksi polimerisasi pada polimer itu atau pembentukan polimer itu ada dua jenis. Yang pertama polimerisasi adisi dan yang kedua polimerisasi kondensasi. Apa itu polimerisasi adisi? Yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ciri dari polimerisasi adisi adalah monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap akan berubah menjadi ikatan tunggal. Ya, ini contoh reaksi umum alkena. Kita tahu misalnya etena itu dua atom karbon dengan satu ikatan rangkap 2. Kemudian N di sini adalah jumlah monomernya. Nah, etena ini akan bergabung dengan molekul etena yang lain bereaksi pada suhu yang tinggi, itu akan menghasilkan polietena, ya, di mana ikatan rangkapnya putus karena digunakan untuk membentuk ikatan yang baru lagi untuk mengikat etena-etena yang lainnya. Sehingga penulisannya ini molekul etenanya kemudian diberi kurung siku. Ini disebut satuan unit monomer dan N-nya itu adalah menunjukkan jumlah etena yang bergabung. Kemudian ada polimerisasi adisi alami. Ya. Adisi itu ada adisi alami, yaitu polimerisasi adisi yang merupakan reaksi polimerisasi pada makhluk hidup, itu yang sudah terjadi di alam. Contoh pembentukan karet alam atau poliisoprena. Ya, jadi karet alam itu merupakan polimer adisi, ya, polimer alam yang terbentuk dari polimerisasi adisi. Berikutnya ada polimerisasi adisi sintetis. Jadi ada polimerisasi adisi tetapi yang dibuat atau buatan manusia, yaitu reaksi polimerisasi yang sengaja dilakukan di laboratorium atau industri. Contoh pembentukan polivinil klorida yang terbentuk dari monomernya vinil klorida. Berikutnya adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi itu terjadi jika dua atau lebih monomer yang sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul yang kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Sekali lagi, kalau kondensasi itu bergabungnya monomer, ya, baik yang sejenis maupun berbeda jenis, tetapi setelah bergabung itu akan melepaskan molekul yang kecil. Nah, itu tidak ada molekul yang dilepaskan. Itu ciri khas dari kondensasi. Reaksi umumnya ini contoh dari polimerisasi pada protein. Ini gugus COOH pada monomer protein yang satu dengan monomer protein yang lainnya. Ada gugus COOH dan gugus NH2. Ini keduanya akan bergabung membentuk ikatan amida, ya, amida CO dan NH, sehingga akan membentuk rantai poliamida atau poliprotein. Dan di sini juga dihasilkan molekul H2O. Reaksi polimerisasi kondensasi itu ada yang alami, ada juga yang sintetis. Contoh yang alami adalah pembentukan glikogen dan amilum dari alpha-D-glukosa. Kemudian pembentukan protein dari asam amino. Sementara untuk polimerisasi kondensasi sintetis itu contohnya pembentukan nilon atau poliamida dari asam adipat dan heksametildiamin. Kegunaan dan dampak penggunaan polimer. Yang pertama, polimernya polietena, maka monomernya itu adalah etena atau etilena. Kegunaannya adalah polietilena dengan densitas atau kerapatan rendah atau LDPE itu
itu digunakan sebagai pembungkus makanan, kantong plastik, dan jas hujan. Jadi bungkus-bungkus plastik yang digunakan untuk makanan minuman itu adalah jenis polyethylene LDPE atau yang low density polyethylene. Sementara polyethylene yang densitas tinggi atau kerapatan tinggi itu disebutnya HDPE atau high density polyethylene. Digunakan sebagai botol plastik, botol deterjen, mainan, ember, dan panci, serta untuk pelapis kawat dan kabel. Berikutnya yang kedua adalah polipropilena atau monomernya adalah dari propilena. Ini kegunaannya untuk karung plastik, kemudian tali plastik, tambang-tambang plastik, serta botol-botol minuman. Yang ketiga ada teflon. Teflon ini adalah monomernya tetrafluoroetilena. Teflon kita kenal sebagai plastik pelapis yang digunakan pada alat-alat dapur, misalnya panci atau katel, ya. Ini adalah pelapis barang yang tahan panas seperti tangki di pabrik kimia, pelapis panci, penggorengan anti lengket, serta pelapis dasar setrika. Yang keempat, polivinilklorida. Monomernya vinilklorida atau kloroetilena. Kegunaannya untuk pipa, selang yang keras, kemudian lapisan lantai, ya, karpet lantai itu ada dari PVC. Kemudian juga piringan hitam atau CD, ya, compact disc. Yang kelima baklit, yaitu monomernya fenol dan formaldehid. Baklit dipakai pada peralatan listrik, kotak isolator, toilet, kabinet radio, pembuatan lembaran laminasi, aspak, serta perekat plywood. Berikutnya adalah polimetakrilat atau PMMA atau monomernya adalah metil metakrilat. Ini adalah bahan pencampur gelas dan pencampur logam, lampu belakang mobil, dan kaca jendela badan pesawat terbang. Ini adalah jenis plastik yang menyerupai kristal atau kaca, sehingga banyak digunakan untuk lampu-lampu, ya, lampu-lampu atau pada kaca mobil. Berikutnya adalah yang ketujuh serat akrilat, yaitu dari monomernya serat akrilat atau asam 2-propenoat. Ini digunakan untuk jaket, kaos kaki, karpet, dan bahan pakaian dalam. Itu serat akrilat. Berikutnya ada dakron. Ya, dakron kita kenal sebagai pengisi bed cover atau bantal-bantal, boneka-boneka. Nah, monomernya dari dakronnya adalah asam tereftalat dan etilen glikol. Kegunaannya untuk serat tekstil, film tipis yang kuat, pita perekam magnetik, dan bahan balon cuaca yang dikirim ke Gustraparvin. Juga untuk pengisi bantal, boneka, bed cover, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah polikloroprena neoprena, ya, yaitu monomernya 2-kloro 1,3 butadiena. Ini digunakan untuk selang oli, ya, biasanya, atau selang-selang untuk di pom bensin, karena kalau di pom bensin kan butuh selang yang tahan panas, kuat, ya, karena itu tebal dan aman untuk digunakan untuk selang bahan bakar. Yang ke-10 adalah SBR atau styrena butadiena rubber. Ini adalah monomernya styrena dan 1,3 butadiena. Digunakan sebagai ban kendaraan bermotor. Karena ban kendaraan itu kan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini butuh karet yang sangat kuat, tahan panas, tahan aus, ya, dan sebagainya. Sehingga dibuatlah karet sintetis yang mempunyai sifat lebih baik dan menyempurnakan sifat-sifat dari karet alam. Kemudian polistirena atau polyphenylethena stirena, monomernya kemudian digunakan untuk genting. Jadi sekarang kan ada untuk atap-atap itu genting-genting dari sejenis fiber, ya. Kemudian cangkir, mangkuk, mainan, styrofoam, kabin pada radio, ya. Kemudian TV dan tip, ya. Juga kabin-kabin pada mobil, ya, mobil-mobil itu juga termasuk dari polistirena. Berikutnya adalah yang ke-12, nilon. Ini ada serat nilon. Monomernya asam adipat dan heksametilendiamin. Kegunaannya untuk tali jala, parasut, jas hujan, dan tenda.
Kemudian berikutnya adalah polimer Kevlar. Monomernya asam benzen 1,4 dikarboksilat dan 1,4 diaminobenzen. Ini digunakan sebagai rompi anti peluru. Kemudian yang ke-14 ada karet alam isoprena digunakan sebagai ban atau karet gelang atau karet-karet pengganjal atau isolator pada mesin-mesin ya dan sebagainya. Kemudian yang ke-15 polivinyl alkohol atau etanol monomernya. Nah, ini digunakan sebagai bak air. Nah, selain kegunaan juga ada dampak penggunaan polimer. Karena penggunaan polimer yang berlebihan dan tidak bijaksana itu akan menimbulkan dampak pada lingkungan karena sifat polimer sintetis pada umumnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam sehingga akan menumpuk menjadi sampah yang tidak bisa hancur dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Bagaimana upaya kita untuk mengatasinya? Yaitu dengan menerapkan 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Recycle atau mendaur ulang atau memanfaatkan kembali bahan-bahan polimer yang tidak bisa hancur, tidak bisa membusuk di alam, jadi kita bisa manfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat. Reuse itu menggunakan kembali, jadi selalu menggunakan, tidak langsung membuang barang-barang polimer atau plastik yang memang masih bisa dipergunakan. Reduce itu mengurangi, jadi gunakan polimer atau plastik itu seminimal mungkin. Jangan menggunakan bahan plastik ya, dan memilih mana yang memang penting. Demikian paparan tentang polimer, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Silakan kamu kerjakan LKPD dan juga soal-soalnya. Sukses ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.